perkenalkan ya. Oke, dimulai aja Perkenal Kak. Udah di ya. record kok. Oke, udah di record ya. Oke, perkenalkan nama Kakak Tasya dan hari ini kita akan membahas soal TBI yang sekarang itu sistemnya sih TOEFL ya kalau untuk masuk kedinasan maupun CPNS. Oke, ini sebentar saya sedang share screen ya. Belum ada notifikasi kelihatan, jadi mohon ditunggu sejenak ya. Iya Ada Kak, notifikasi kelihatan soalnya. masih loading. Memang masih loading, Kak. Nah, oke. Sudah kelihatan semuanya? Sudah Kak. Alhamdulillah. Kita sudah kelihatan ya. Jadi langsung saja kita mulai di nomor pertama ya. Di sini ada nomor satu soal I wish you would tell me titik-titik. Nah, mungkin kita kalau lihat option jawabannya kita wah Kak, ini jawabannya yang mana Kak? Tapi ternyata untuk soal nomor satu ini kita jawabannya adalah sesuai kunci adalah yang C. Kok bisa yang C? Kenapa? Karena di sini kan kalau urutan kalimat ya, ini kalimat secara general ya atau kalimat secara umum as in English. Biasanya didahului kalau untuk kalimat ini kalimat positif ya. Nah, kalimat positif seperti ini pasti yang didahului adalah subjek ya. Subjeknya itu di sini I ya. Kenapa? Kenapa? Gak apa-apa Kak, mungkin Oh, itu. kirain. Kirain kenapa? Ya udah saya lanjut ya. Subjeknya sudah ada di kalimat ini I ya. Tapi kalau misalnya di sini ada wish-nya ya, berarti subjeknya bisa yang sebelah sini. You gitu. Bisa you ya. You would tell. Nah, tell di sini fungsinya adalah verb ya atau kata kerja. Ini secara general harusnya ada subjek, ada verb ya. Di sini ada komplement ya. Komplement sama modifier. Nah, komplement sama modifier ini adalah salah satu kesatuan di mana dia itu biasanya kalau ibarat bahasa Indonesia itu objek ya. Satu kesatuan komplement atau pelengkap ya sama modifier baik itu adjektif ya atau kata sifat maupun adverb ya atau kata keterangan itu masuknya objek gitu. Jadi kalau kita lihat nih kalimat D ini udah pasti salah karena nggak sesuai aturan baku. Harusnya ini kalau mau benar, who was-nya dulu. Was-nya di sini kan posisinya verb ya. Tuh. Posisinya verb. Tapi di sini malah didahului oleh next door. Di mana next door atau sebelah rumah itu kan kategorinya adalah adverb of place atau kata keterangan tempat. Nah, ini salah. Karena aturan kalau misalnya ini untuk kalaupun nggak ada subjek pasti struktur yang sesudahnya adalah verb gitu. Setelah who tentunya. Nah, ini verb next door. Harusnya who was living next door ya. Ini was livingnya verb. Kebalik ini yang D. Sedangkan pada kalimat A, is being lived itu nggak mungkin pada modal struktur verbal. Kita lihat di sini, who is being lived next door. Nah, ini sebenarnya salahnya di gambar ini adalah kalimat pasif ya. Kalimat pasif. Sementara di sini ya, who lives next door itu berarti siapa yang tinggal. Itu merujuk pada orang yang tinggal. Tapi kalau who is being lived itu merujuk pada bangunan yang ditinggali. Karena kalimat pasif gitu. Kita bisa tahu dia pasif dari mana, Kak? Nah, soalnya di sini ada is being. Ya. Ada is being tambah verb 3. Nah, verb 3 di sini kebetulan reguler yaitu live ya. Pakai pakai ed gitu. Who is being lived next door. Nah, ini malah
nggak sesuai artinya kalau kita terjemahin. Siapa yang ya siapa yang ditinggali di sebelah gitu, rumah sebelah. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalimat B itu letak salahnya di mana? Karena kata das sama in the itu dia tidak penting berada di kalimat model ini. Jadi maksudnya nggak penting apa? Kalau bahasa Indonesia mungkin kita kenal istilah kalimat nggak efektif gitu. Jadi kalaupun kalimat ini dihilangkan das sama in-nya ya, in the ya, orang sudah tahu kalau misalnya who lives next door gitu. Siapa yang tinggal ya di sebelah rumah. In-nya nggak usah gitu. Dasnya juga nggak usah gitu dalam kalimat ini. Jadi itulah kenapa kita jawab PC. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya, silahkan saya buka slot pertanyaan. Ada yang nanya? Tadi kenapa nggak pakai in the ya dari saudara Reza? Tadi kenapa nggak pakai in the ya Kak? Jadi alasan kita tidak pakai in the ini adalah di sini next door ya. Next door itu kan artinya rumah sebelah, tetangga gitu, atau rumah yang bertetangga. Kalaupun dia tidak pakai in the, maka orang sudah tahu, sudah cukup jelas. Who lives, nah misalnya who lives next door, berarti orang tahu siapa yang tinggal, letaknya di mana. Nah, letaknya di rumah sebelah. Gitu. In-nya boleh dihilangkan karena adverb of place-nya atau kata keterangan penunjuk tempat itu sudah cukup jelas. Nah, beda ya. Beda kalau misalnya saya kasih contoh kalimat ya untuk contoh. Misalnya gini. What is in the box? Tuh. What is in the box? Nah, ini wajib pakai in the. Kenapa? Kalau in the-nya dihilangin, what is box? Artinya malah apa itu kotak? Gak nyambung. Tidak menggambarkan lokasi. Tapi ini kalau pakai in the, ini kategori box-nya ini dia berubah jadi adjective of place. Ya, bukan kata benda lagi. Kotaknya bukan kata benda lagi. Kalau in the box itu jadi adverb of place ya, atau keterangan tempat gitu. Jadi orang tahu gitu. Oh, di dalam kotak gitu. Soalnya kalau nggak ada di dalamnya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia agak aneh gitu. Sampai sini apakah sudah bisa dipahami? Bagaimana? Bagaimana Saudara Riza? Sudah bisa dipahami? Oh, sudah bisa paham ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau bertanya lagi? Gak ada ya? Alhamdulillah. Kayaknya nggak ada yang ngechat ini. Oke, saya izin hapus dulu untuk scroll ke bawah ya. Kita maju ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini, dia menurut kunci jawabannya adalah B, advance rapidly. Nah, kenapa bisa dia advance rapidly? Di sini posisi the lead car ini adalah subjek kalimat. Kalau misalnya adik-adik mungkin berpikir during the Daytona ini adalah subjek gitu. Sebenarnya ini bukan subjek, tapi ini adalah anak kalimat. Makanya di sini ada komanya. Gitu. Jadi kalau anak kalimat mendahului induk kalimat, itu pasti ada koma di sebelah tengah-tengah sini antara anak kalimat sama induk kalimat. Jadi gini, klasifikasinya induk kalimat sama anak kalimat dalam bahasa Inggris ya, supaya bisa membedakan induk kalimat sama anak kalimat dalam bahasa Inggris. Induk kalimat itu wajib ada subjek. Anak kalimat tidak pakai subjek, tidak apa-apa. Karena subjeknya ya. Jadi karena subjeknya itu dia sudah dijelaskan
di induk kalimat gitu. Jadi misalnya oh dia ngomongin tentang the lead car gitu. Nah. Berarti yang subjek sebelah sini nih, the lead car. Ada subjek, ada apa? Nah, seperti pada soal sebelumnya, setelah subjek itu biasanya dilengkapi oleh verb. Struktur kalimat itu paling tidak mengandung subjek atau subjek sama predikat atau kata kerja. Nah, ini yang kosong kata kerjanya. Gitu. Jadi setelah subjek the lead car kita butuh verb. Nah, kata forward di sini ya. Kata forward ternyata bukan merupakan verb. Jadi jawaban A ini salah. Ini forwarded rapidly. Ya, kalau misalnya kita pakai forward ya. Mungkin kita tuh ngerti kalau forward ya. Forward itu artinya adalah meneruskan sesuatu. Dalam artian misalnya meneruskan pesan, itu namanya forward. Nah, forward juga bisa berarti maju ya. Tapi di sini konteksnya beda kalau forward sama advance ya. Nah, forward di sini itu literally ya. Literally maju beneran posisinya maju dari titik 1 ke titik 2 gitu misalnya. Ini saya kasih ilustrasinya. Titik 1 ke titik 2. Nah, itu majunya ke sini. Tapi kalau advance majunya as in apa? As in konotasi tambah makmur ya. Tambah makmur, tambah sejahtera gitu. Perusahaannya sih tetap di situ-situ aja berdirinya. Jadi yang A ini salah karena ya arti majunya di sini kalau di Inggrisin nggak sesuai konteks. Lalu di sini jawaban B ini benar. Kenapa benar? Soalnya di sini advance ini dia verb ya, udah mewakili syarat kata kerja lalu dilengkapi dengan adverb ya. Adverb atau kata keterangan. Nah, kata keterangan ini masuk ke adverb of manner di mana dia itu berfungsi untuk menjelaskan majunya tuh kayak gimana sih, majunya cepet kah, lambat kah, sedang kah gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau yang C, advance forward rapidly. Nah, ini nggak efektifnya di sebelah sini. Karena advance sama forward memang artinya sama-sama maju as in Indonesia. Tapi konteksnya juga beda. Ya. Maksudnya bedanya gimana? Oh, tadi kan kalau forward kan dia apa namanya? Maju dari titik satu ke titik lain, ada perpindahan. Tapi kalau advance itu maju as in tambah sejahtera dan lain sebagainya. Nah, ini jadi nggak perlu forward. Advance rapidly sudah cukup. Lalu yang D, letak salahnya di mana? Nah, advance ini verb oke. In a rapidly manner. Ya. Ini salah, kenapa? Manner ini kan dia kata benda ya, noun. Manner itu cara as in kata benda ya. Nah, kalau kata benda atau noun itu kan dia biasanya di depan dilengkapi sama adjektif atau kata sifat. Masalahnya ini belakangnya ada ly-nya. Jadi itu masuknya udah adverb atau kata keterangan untuk pelengkap verb atau kata kerja. Jadi kalaupun mau benar, nanti li-nya hapus aja deh gitu. Jadinya repeat kalau mau benar, tapi ini salah gitu. Jadi itulah kenapa jawabannya bisa B. Oke, sampai sini saya buka slot pertanyaan. Bagi yang mau bertanya silahkan bertanya, jangan malu-malu. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak ya nih? Waduh, belum ada yang boleh diterangin yang D, Kak, kenapa salah? Gini, saya jelasin ulang yang D ya. Advance ini kan oke ya. Di sini kan yang kosong kan kata kerja ya.
Di mana kata kerja itu biasanya dilengkapi sama, kalau dalam bahasa Inggris tuh verb atau kata kerja biasa dilengkapi sama yang namanya adverb. Dan adverb ini posisinya dia biasa di belakang verb, ya, atau kata kerja. Jadi kata keterangannya itu pasti di belakang kata kerja. Nah, ini kita udah dapet nih verbnya, advance gitu. Permasalahannya, kalau in a rapid manner harusnya nulisnya. Kok bisa in a rapid manner itu? Kalau in a rapid manner itu dia bisa masuk ke adverb ya. Adverb atau kata keterangan. Tapi masalahnya di sini ada salah penulisan lagi-lagi. Nah, salah penulisannya di sini adalah di rapidly manner ya. Mungkin kita bertanya-tanya, Kak, letak salahnya di mana? Kok bisa salah? Manner itu kan kalau as in Indonesian artinya cara, ya. Yang mana untuk manner ini kategorinya kalau dalam bahasa Inggris adalah noun atau kata benda. Nah, permasalahannya noun itu biasa di depan noun itu kalau kita pernah baca-baca atau mungkin pernah tahu ya, di depan noun itu selalu dilengkapi dengan adjektif atau kata sifat. Nah, permasalahannya di mana? Salah nulis. Harusnya kalau yang as in rapid ya, kata sifat itu atau adjektif itu rapid. Bebas. Itu kan mungkin kok tembak info kan harus netral aja kan. Iya kan maba, tapi kan adjektif ya. Jadi itunya bebas. Oke. Adjektif ya. Jadi rapid itu masuk ke adjektif. Adapun rapid ini tidak memenuhi syarat karena ada tambahan ly. Di mana kalau adjektif dikenai belakangnya ly itu jatuhnya malah jadi adverb. Nah, tidak tepat apabila kita menaruh adverb di depan noun. Karena adverb dampingannya sama verb. Adjektif atau kata sifat dampingannya sama kata benda atau noun. Gitu. Sampai sini apakah sudah bisa dipahami untuk yang D kenapa bisa salah? Living nggak termasuk verb kan? Living. Jadi menjawab pertanyaan Dik Fadel tentang living ya. Living itu dia masuk verb kalau misalnya ada auxiliary atau kata bantu. Misalnya gini deh. Misalnya I was leaving my home at 9 when ... gitu. Nah, di sini ada auxiliary ya, atau kata bantu yaitu was. Kenapa kalau yang ada ing-ingnya gini kudu pakai misalnya am, is, are, was, were? Soalnya kalau berdiri sendiri nanti dia jatuhnya adalah gerund ya. Apalagi nih gerund Kak. Nah, gerund itu dia adalah ya. Gerund itu kata kerja yang menjadi kata benda dengan penambahan ing. Saya kasih contoh yang paling mudah aja. Misalnya yang namanya gerund ini dia akan jadi nama aktivitas, bukan misalnya si Fulan melakukan aktivitas tersebut sembari dia ngomong. Misalnya gini, I like swimming. I like swimming. Di sini swimmingnya jangan salah, swim memang kata kerja berenang. Tapi swimming ini masuknya jatuhnya kategorinya noun. Kenapa? Swimming ini nama aktivitas berenang. Artinya seseorang bilang I like swimming, artinya dia suka melakukan kegiatan yang namanya berenang. Bukan berarti dia ngomong sambil berenang. Gitu. Jadi berenangnya di sini semata nama aktivitas. Itu fungsi gerund. Oke. Jadi living kalau berdiri sendiri jatuhnya dia bukan kata kerja. Gitu. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami, Dek Fadil?
Oke. Sepertinya sudah tidak ada yang ini ya, tidak ada yang dipermasalahkan lagi. Saya izin hapus pembahasan untuk soal nomor 2 ini. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini ada nomor soal 3 ya. Titik-titik the demands of aerospace. Nah, di sini the demands of aerospace itu kalau misalnya kita terjemahkan adalah tuntutan dari bidang aerospace ya. Titik-titik tuntutan dari aerospace, medicine ya, and agriculture ya. Yang artinya dia adalah tuntutan dari bidang tersebut ya. Tuntutan dari bidang aerospace, kedokteran, dan pertanian. Titik-titik tuntutan dari bidang aerospace, kedokteran, dan pertanian. Engineers ini typo. Engineers ya. Insinyur menciptakan exotic new metallic substance, artinya senyawa logam yang eksotik di sini as in langka ya, Rir. Gitu. Oke. Nah, di sini kan titik ada tuntutan dari bidang tersebut seperti aerospace, kedokteran, dan pertanian. Nah, karena ada tuntutan tersebut, maka insinyur menciptakan senyawa logam yang langka. Berarti kalimat ini fungsinya adalah untuk menyatakan tujuan atau maksud. Maksud atau tujuannya apa? Ya supaya ini karena ada tuntutan tersebut, insinyur tuh bikin logam yang langka gitu. Nah, karena dia polanya menyatakan tujuan atau maksud, maka kita menggunakan infinitive phrase, yaitu to infinitive. Ya, to infinitive itu adalah to plus verb one. Ingat, verb one tidak diapakan. Jadi kalau misalnya ada to di depannya, sudah pasti verbnya dalam bentuk asli ya atau murni. Lalu ditambah dengan object of to infinitive. Ya. Misalnya to meet the demands ya, untuk memenuhi tuntutan ya. Maka di sini jawabannya adalah yang C. Ini ngomong-ngomong soal infinitive phrase, ini saya kasih contohnya dulu ya supaya lebih paham. Jadi pola infinitive phrase itu fungsinya adalah untuk menyatakan tujuan ya. Misalnya kita melakukan hal A untuk mendapatkan tujuan B gitu. Saya kasih contoh misalnya gini. Berdasarkan struktur yang di atas. Ya. I go to school to take exam. Di sini yang mau saya garis bawahi adalah to take exam-nya. Ya. Berarti dia pergi ke sekolah, itu pasti ada tujuan tertentu gitu. I go to school, saya pergi ke sekolah. Tapi kalau kalimat I go to school itu tidak menyatakan tujuan. Emang sih menyatakan, oh iya perginya ke sekolah. Tapi untuk apa pergi ke sekolahnya itu tidak disebut. Cuman saya pergi ke sekolah gitu. Tapi dengan adanya pola infinitive phrase atau to plus verb one plus object, maka kelihatan tujuannya. Misalnya ke sekolah mau ngambil ujian. Kalau saya bedah strukturnya, ini to wajib, take-nya dalam bentuk verb 1 atau bentuk asal. Nah, terus exam-nya ini adalah objek bebas ya, atau object of to infinitive. Ini hanya salah satu contoh. Saya kasih contoh lagi supaya lebih paham, misalnya seperti ini. Ya. My mom buy gas to cook some food. Ya. My mom buy gas tube to cook some food. Ibu saya beli tabung gas
buat masak beberapa makanan. Berarti gasnya habis nih. Tapi kalau kalimatnya kita potong sampai di sini, my mom buy gas tube. Ibu saya beli tabung gas. Itu tidak ada tujuannya dia beli tabung gas tuh ngapain gitu. Dengan adanya to ini ya, to infinitive, maka ketahuan tujuannya, oh beli tabung gas tuh buat masak makanan gitu. Di sini saya bedah strukturnya, ini tuh wajib, wajib ain nggak boleh lupa. Cooknya ini dalam bentuk verb 1, ingat nggak pakai ed, nggak pakai s, apalagi ing, oke? Lalu objeknya adalah some food. Gitu. Paham nggak sampai sini kalian? Apa mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan mungkin lewat kolom chat saja supaya lebih kondusif. Ada yang mau bertanya? Nya nggak ada Kak. Lanjut aja. Oke. Lanjut aja. Oh, berarti nggak ada yang nanya ya. Sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Oke, sip. Saya lanjut nomor 4 ya. Oke. Di sini agak geser ya. Jadi di sini posisi A-nya di sebelah sini. Di sini posisi B-nya. Jadi saya luruskan saja posisinya ya. Oke. Nah, di sini nomor 4 kita mencari apa sih kira-kira kata yang offside atau tidak sesuai dengan strukturnya gitu. Oke. Jadi yang nggak sesuai sama strukturnya di kalimat ini ya. Ini ada beberapa kata yang dipilih yaitu A, consist, yang B, nearly, yang C, scattered, yang D, exposed. Oke. Di sini ya kita lihat yang A dulu yaitu consist ya. Kita lihat yang A yaitu consist, apakah sudah sesuai dengan peruntukannya? One fossil forest. Ya. Di sini one fossil forest itu adalah satu objek ya yang merujuk pada banyak organisme gitu. Jadi di sini penggunaan consist sebagai verb 1 itu sudah benar. Lalu yang B ini nearly ya. Nah, justru letak salahnya ini di yang B. Kenapa bisa? Objeknya apa ini? Kata bendanya. Stumps. Pakai S. Kalau pakai S berarti apa? Plural kan? Nah, jelas-jelas kalau plural itu kita tidak memakai e ya atau an. Jadi seperti itu pembedanya. Kalau yang C scattered ya. Scattered ini di sini ya. Itu udah benar kata kerja ya, sudah sesuai dengan fungsinya scattered ya, menyatakan kalau misalnya large stumps ini dia berserakan gitu. Mungkin kalau scattered diartiin dia berserakan atau berantakan. Berserakan di unexposed ya. Ini sudah benar sih ya, unexposed callback ya. Di sini callback-nya ini kan ya, callback-nya ini dia adalah noun atau kata benda. Satu kesatuan ini kata benda. Exposed ya, ini adalah adjektif atau kata sifat ya. Kata sifat yaitu di sini expose kalau as in kata sifat artinya terbuka as in tidak tertutup gitu. Nah, ini juga sudah sesuai di depan noun adjektif, udah benar yang D gitu. Oke, untuk nomor 4 ini ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya? Silahkan ya.
Ada yang mau bertanya? Kayaknya belum ada yang bertanya lewat kolom chat ya. Apa mungkin saya lanjutkan saja ya Kak? Kak Ihsan? Saya Ya Kak, lanjutin lanjut ya? aja Kak. Oke. Belum ada, lanjut aja Kak. Belum ada yang bertanya ini untuk nomor 4. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Kita lanjut di nomor 5. Nomor 5 di sini letak yang A-nya di conditions, letak yang B-nya di the more ya. Yang C letaknya di ini saya lurusin, yang C letaknya di sini dan ini agak geser memang. Nah, yang D-nya ini letaknya di any other ya. Ini perpanjangan sebenarnya satu kesatuan. Nah, ternyata yang salah itu adalah yang B. Jadi di sini kita tuh bukan nyari yang benar, tapi nyari yang salah. Namanya juga error recognition. Gitu. Kenapa yang B ini bisa salah? Jadi pola komparatif ini, komparatif itu apa sih? Mungkin kalau kita pernah nyimak tentang komparatif itu adalah perbandingan antara dua objek, ya, perbandingan. More titik-titik dan titik-titik. Misalnya A is more beautiful than B. A itu lebih cantik daripada B, lebih indah daripada B. Gitu. Nah polanya itu kalau pakai more itu tidak pakai the depannya, kecuali kalian ngikut pola superlatif. Superlatif itu yang paling titik-titik ya. Misalnya kita di sini pakainya the most titik-titik. Gitu. Misalnya saya kasih contoh ya. Misalnya Jakarta is the most ya crowded city. Jakarta adalah kota yang paling ramai gitu. Itu kecuali superlatif, maka most-nya itu depannya ada the-nya. Kalau more nggak usah gitu. Berarti yang B nih yang jawaban kita. Kalau yang A, kenapa dia tidak salah? Kenapa dia benar? The surface conditions, ya. Surface conditions. Di sini conditions ya, ini merujuk pada banyak indikator ya. Banyak indikator. Jadi ya ini sudah benar the surface conditions. Kondisinya banyak indikator ya gitu. Kalau yang C dan ini udah benar kalau misalnya kita konteksnya adalah perbandingan. Dan ini artinya dari pada. Nah, ini sudah benar sesuai fungsi. Any other titik-titik. Ya. Misalnya di sini any other planet ya, konteksnya any other planet itu artinya adalah planet yang lainnya gitu. Sebagai pembanding gitu. Misalnya saya kasih contoh untuk any other seperti ini ya. Misalnya ini, Jakarta is noisier than ya. Jakarta is noisier than any other city. Artinya Jakarta lebih berisik daripada kota-kota lainnya. Maksudnya kota yang lainnya itu selain Jakarta. Gitu. Atau kalau di konteks ini selain planet bumi ya. Gitu. Any other planet in solar system. Oke, jadi nomor 5 apakah sudah bisa dipahami atau mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan lewat chat supaya lebih kondusif. Bagaimana Kak? Sudah bisa lanjut? Sepertinya belum ada yang bertanya ya Kak? Lewat Ya, kolom lanjut chat. aja Kak. Lanjut ya. Oke, saya lanjut. Nomor 6. Ya. Nomor 6. The midnight sun. Ini pakai is.
Jadi ini auxiliary-nya itu pakai is atau kata bantunya. Nah, the midnight sun. The midnight sun itu kata gantinya adalah it ya. Karena ini benda mati. Matahari tengah malamnya ada satu apa banyak di sini? Kita taunya satu. Kenapa? Karena nggak ada S-nya. Gitu. The midnight sun, berarti ini benar is. Kalau it kan pakai is. Kalau yang B, visible remains ya. Di sini the sun-nya posisinya apa? Subjek. Ya. Kalau ada subjek pasti setelahnya adalah verb atau kalau bahasa Indonesia predicate ya, predikat gitu. Lagi bukan juga noun phrase atau visible remains. Visible remains sama artinya apa, Kak? Jadi visible remains ini artinya adalah sisa-sisa yang terlihat. Yang mana kalau misalnya diterjemahin ke bahasa Indonesia nih teks, kalau misalnya kita kekeh tetap pakai visible remains, maka jadinya akan absurd, nggak jelas kalimatnya. The sun visible remains. Artinya matahari, sisa-sisa yang terlihat di langit. Kan kurang padu. Kita pakai visible remains, konteksnya di mana, Kak? Misalnya gini, saya kasih contoh. Ya. There is none of the visible remains here. Artinya tidak ada sisa-sisa yang terlihat di sini. Ya. Nah, itu baru kalau diterjemahin lebih enak. Yang B salah di sini. Kalaupun mau pakai predikat harusnya remains visible. Remains-nya di sini itu adalah verb. Visible kelihatan itu adalah adjektif. Jadi kalaupun visible kan kelihatan adjektif gitu. Oke, remains visible. Kalau yang C, in the sky. Kita pakai in ya. Kalau misalnya kita merujuk pada sesuatu yang diliputi oleh sesuatu atau sesuatu yang berada dalam satu lingkungan, itu kita pakai in. In the sky berarti di langit gitu jangkauannya. Ini sudah oke. Or longer. Fungsi or adalah untuk menyatakan another alternative atau alternatif lainnya. Di sini berarti menyajikan kemungkinan antara 24 jam atau bahkan lebih panjang gitu. Oke, jadi untuk nomor 6 ini apakah ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya silahkan ketikkan pertanyaannya di kolom chat supaya lebih kondusif. Terima kasih. Oke, seperti tidak ada pertanyaan ya. Saya izin lanjut ke nomor 7. Saya hapus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu nomor 7. Nah, nomor 7 spesifikasinya adalah A-nya itu untuk its, B-nya untuk form, C-nya untuk major, and D-nya ini untuk farmer. Dan di sini ya jawabannya adalah yang D ya, yang salah nih yang D. Kenapa yang salah tuh enggak yang A, Kak? Kalau ini it's. Biasanya kalau merujukkan it's ya. It's ini merujuk pada the humble river. Jadi tolong nanti kedepannya kalian bedakan antara it is sama its ya. Kalau its itu adalah kepemilikan. Its valley, berarti
lembahnya punya siapa? Oh, lembahnya dari Humber River gitu. Tapi kalau it is, ya, it is itu bukan untuk kepemilikan. Gitu. Misalnya kalau yang it's ini yang disatuin gini adalah its tail, buntutnya dia gitu. Kalau it is, berarti itu untuk statement atau pernyataan ya. Misalnya gini, it is, itu untuk statement pernyataan. Ini adalah, it is a book. Itu adalah buku. Misalnya gitu ya. Atau bukan, atau mungkin it is my book. Ini adalah bukuku. Gitu. Ini masih benar yang A ya. Kalau ini form, betul nggak? Betul. Soalnya the Humber River and its valley ini sepanjang ini adalah subjek atau subjek kalimat yang dibahas tuh tentang sungai Humber sama lembahnya valley. Nah, maka ini sudah benar karena ini form ini adalah verb. Kalau yang C itu benar karena major ini mungkin kalau kita masih asing sama kata major ada padanannya lagi. Itu large. Mungkin kalau large adik-adik mungkin sudah tidak asing dengan kata large. Nah, ini bersinonim. A large salmon fishing. Jadi kalau misalnya ngurutin di kalimat, mengurutkan itu harus apa ya? Istilahnya harus linear ya, Dek. Jadi ini kan salmon fishing belakangnya ing gitu. Pakai gerund tadi yang saya jelaskan mekanismenya gerund ya. Lumbering ya. Lumbering itu artinya adalah motong kayu gitu. Hunting, berburu, and nah ini harus farming. Karena di sini ya. Di sini merujuk pada cabangnya. Cabangnya itu farming atau peternakan. Nah, kalau farmer peternak gitu. Ini kan bahasannya tentang cabang industri yaitu salmon fishing, mancing salmon, lumbering, terus lumbering itu nebang kayu, hunting apa namanya? Hunting berburu. Nah, maka selanjutnya farming bidangnya atau peternakan bukan peternak gitu. Berarti yang salah D. Harus diubah gerund juga, harusnya farming. Paham sampai sini? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya untuk meninggalkan pesan di kolom chat supaya lebih kondusif. Terima kasih. Oke, sepertinya belum ada ya yang nanya ya. Oke, saya langsung hapus saja untuk nomor 7 ini. Sip. Oke, kita lanjut di nomor 8 ya. Nah, nomor 8 nih, kita langsung, mungkin pas lihat verbnya, kita langsung laduh ini subjeknya mana Kak? Gitu. Karena ada is taking a break in the restroom. Adanya cuman is. Is ini auxiliary. Ya. Auxiliary plus verb ing. Berarti ini besar kemungkinan adalah present continuous. Yaitu untuk menyatakan seseorang sedang melakukan aktivitas yang bersangkutan dan belum selesai. Gitu. Ini ada auxiliary, ada verb ing. Tapi lucu juga nggak ada subjeknya. Gitu. Subjeknya mana? Maka di sini kalau misalnya A, when ya. When itu salah. Soalnya when itu masuk ke dalam kata tanya ya, kata tanya tentang waktu. Misalnya saya kasih contoh. When will the train arrive? Kapan keretanya sampai? Itu atau tiba. Ini salah, bukan subjek ini kata tanya. 5W 1H. Yang B, his. Itu tidak tepat. Kenapa? His itu bukan
pronoun untuk adjektif, bukan pronoun untuk subjek, sorry. Ya, bukan kata ganti subjek atau subjektif pronoun. Melainkan menyatakan kepemilikan atas sesuatu. Atau kita biasa kenal possessive adjective. Dan ini tidak bisa berdiri sendiri, his. Harus ada noun atau kata bendanya. Contoh. Ya. Contoh misalnya his friend. Nah, kalau ada his friend baru bisa dipakai sebagai subjek gitu. His friend, temannya gitu. Tapi ini kan his doang. Sedangkan his itu tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Yang C, demand. Nah, demand ini subjek ya, bisa. Gitu. The man is taking a break in the restroom. Langsung nih, mungkin ada yang protes, Kak, they ini kan dia pronoun. Nah, subjek ini bisa juga pronoun, Kak. Jadi subjek ini nggak hanya noun atau kata benda, tapi juga pronoun atau kata ganti. Memang they ini bisa untuk subjek dari present continuous, ya. Karena kan present continuous sendiri subjek plus is, MR plus verb ing gitu. Nah, cuman kalau they pasangannya apa? Kita kan taunya kalau they pakai are ya, gak mungkin pakai is. Ya udah, yang they salah, walaupun memang bisa pakai subjek kalau yang sebelah sini are, tapi ini kan is. Merujuk pada satu orang, demand. Gitu. Paham sampai sini? Kenapa jawabannya bisa C? Ada yang ingin bertanya? Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom chat untuk yang ingin bertanya. Sepertinya belum ada yang ninggalin pertanyaan ya, Kak. Oke, saya izin lanjut untuk nomor 9, tapi sebelumnya saya izin sebentar untuk ngecas laptop karena laptop saya lowbat. Oke, lanjut di nomor 9. Oke. Nomor 9. The young boy ... retaking the test in the hospital room is my brother. Mungkin kita kalau jawab langsung antara was atau is. Ini ada dua jawaban. Sebenarnya kalau format soal TOEFL itu hanya ada satu jawaban yang benar, tidak mungkin dua, kecuali soalnya typo. Gitu. Maka kita langsung saja lihat pembahasannya adik-adik. Pada kalimat contoh ini, sekilas pada kalimat awal tuh merupakan subjek. Kalau kita patokannya lihat kata retaking ya. Sorry, ini bukan playing, tapi retaking. Kalau kita lihatnya cuma retaking, maka jawabannya bisa B, bisa C. Was bisa benar, is juga bisa benar. Tapi kan di sini kita hanya mencari satu jawaban yang benar dan ternyata tidak terduga. Karena retaking ini bukan bagian dari verb. Nah, kita harus mengetahui kalau misalnya retaking itu adalah participle adjective. Ya. Atau kata keterangan dan bukan verb. Karena terdapat verb lain dalam kalimat yaitu is. Is itu kan dia salah satu jenis verb be gitu. Be itu is, am, are, was, were. Masuk ya gitu. Verbnya justru itu, bukan retaking. Karena retaking di sini justru adalah adjective ya. Is retaking. Pada kalimat ini terdapat kelengkapan dari subjek hingga verb. Jadi jawaban yang benar adalah
Karena subjek ada, verb ada sebenarnya. Berarti yang D. Karena subjek ada, ini kan subjek ada, verbnya ada. Berarti yang kosong bukan subjek, bukan verb, yaitu struktur lain, yaitu keterangan waktu. Nah, the young boy now is retaking the test in the hospital room is my brother. Kira-kira seperti itu untuk nomor 9. Sampai sini apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Kak. Sudah ya, Lanjut. alhamdulillah. Lanjut. 10 ya, semangat. Masih dikit lagi kita bisa menyelesaikan ini semua. Lanjut di nomor 10. Ini lagi-lagi tentang error recognition. Ya. Dan ternyata di sini yang salah adalah has been. Ya. Kalau di American Declaration of Independence, ini benar. Ini satu kesatuan sebagai apa? Subjek kalimat. Subjeknya sepanjang ini ternyata. Kata gantinya apa? It gitu. Kalau misalnya mau pakai kata ganti, tapi kan nggak jelas kalau tentang kata ganti. Ini benar yang A, di American Declaration of Independence. Has been. Nah, salah justru di has been. Kenapa? Ini C-nya nggak ada yang salah keterangan waktunya. Juli for ya tahun 1776. Ini kalau saya gambar timeline ya seperti ini. Ini timeline-nya present, ini future, ini past. Ini kan istilahnya menceritakan peristiwa sejarah yang sama sekali nggak ada hubungannya sama sekarang. Artinya proses penandatanganan deklarasi tersebut hanya terjadi di masa lalu, tanggal 4 Juli 1776. Nah kalau sekarang kan udah nggak nanda tanganin lagi, ya nggak? Gitu. Sedangkan kita pakai has been kalau misalnya memang masih berkaitan dengan peristiwa sekarang. Gitu. Saya kasih contoh misalnya gini. Misalnya gini. Nyonya Menir Company has been established. Ya, has been established since 19 and 20 gitu. Berarti kan ini menjelaskan kalau perusahaan Nyonya Menir ini sudah didirikan sejak tahun 1920. Nah, sampai sekarang itu masih berdiri perusahaannya. Berarti kita bisa pakai has been. Karena sampai sekarang usahanya juga masih beroperasi gitu. Tapi lain ceritanya sama yang nomor 10 ini. Dia nanda tangan perjanjian cuma sekali, yaitu pada 4 Juli 1776 dan tidak ada kaitannya dengan sekarang. Kalau D, in Philadelphia, ya, in Philadelphia itu di Philadelphia. Ini nggak ada yang salah sama in, karena ini merujuk pada di dalam kota. Kota mana? Oh, kota ini, Philadelphia. Jadi nomor 10 yang salah justru di B. Paham sampai sini? Paham? Sepertinya tidak ada yang bertanya ya untuk soal nomor 10 ini. Sehingga kita lanjut ke nomor 11. Nah, nomor 11 A-nya itu di Rusia, B-nya itu di was, C-nya di both, D-nya di or. Jadi seperti itu. Nah, Russia surprise withdrawal. Ini masuk sepanjang ini adalah subjek dan ini sudah benar. Berarti di sini surprise withdrawal-nya punya siapa? Oh, punya Rusia. Benar ini. Sesuai fungsi. Was. Kenapa di sini pakai was?
Surprise withdrawal. Ini di sini singular, nggak ada S-nya belakangnya. Makanya kalau singular itu biasanya pakai was. Ini sudah benar. Both. Both-nya sudah benar. Kenapa? Ada welcome sama rejected. Ada 2 option. Lebih dari 1 option. Antara diterima atau ditolak. Nah, ini or. Kenapa yang salah or? Karena harusnya and. Ya. Karena ada kata both, artinya harus dua-duanya. Keduanya kan kalau both itu kalau diterjemahin bahasa Indonesia. Gitu. Kalau mau pakai or, berarti di sini both-nya ganti. Biasanya yang kalau pakai or itu either ya, pasti itu. Either. Berarti yang salah adalah yang D. Sampai sini untuk nomor 11, apakah sudah bisa dipahami semuanya? Ada yang ingin bertanya? Silahkan untuk yang ingin bertanya untuk mengisikan pertanyaannya ke dalam kolom chat ya. Oke. Oke, sepertinya belum ada yang submit pertanyaan ya. Saya bisa lanjut ya, Kak Isan? Oke. Sip. Saya hapus nomor 11. Nah, sekarang saya lanjut ke nomor 12. Di sini saya jelaskan letak A itu di medicinal, letak B di mining, letak C di two, letak D di ekonomi. Nah, setelah kita amati, ternyata yang salah itu adalah yang A. Kenapa? Dari daftar kata benda atau noun yang ada di kalimat di atas, tourism, pariwisata, ini noun. Copper and molybdenum, mining. Mining ini ya adalah kata benda, mining. Nah, tapi medicinal ini dia justru adalah kata sifat atau adjektif. Medicinal, ada L-nya belakangnya. Medicinal. Nah, kalau mau seharusnya medicine ya, atau kedokteran gitu, bukan kata sifat seperti medicinal. Saya kasih contoh medicinal ini kenapa dia bisa kata sifat? Karena biasanya dia berdampingan sama kata benda. Misalnya ini. Medicinal food, makanan kesehatan atau makanan yang bersifat obat gitu. Kalau di sini ada importantnya, benar ini pakai tuh. Pentingnya kemana? Important tuh di ekonomi. Pentingnya ke bidang ekonomi. Gitu. Berarti untuk nomor 12 ini, yang jelas-jelas salah adalah yang A. Berdasarkan alasan yang sudah saya paparkan tadi. Ada yang ingin bertanya untuk nomor 12? Silahkan untuk bertanya lewat kolom chat untuk lebih kondusif. Terima kasih. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Siap, kita lanjutkan aja karena nggak ada yang bertanya. 13. Franklin D. Roosevelt was the great force of radio and the opportunity it provide. Nah, kita amati ini nomor 13 kira-kira yang mana jawabannya? Ternyata yang D. Kenapa bisa jawabannya yang D? The first president to understand fully. Gitu. Kenapa? Soalnya di sini ada subjek. Subjek ada? Ada. Verbnya ada. Was. Was itu udah termasuk verb. Berarti di sini kita tinggal objeknya. Nah, objek itu spesifikasinya bisa noun phrase ya, atau kumpulan kata benda. Gitu. Oke, noun phrase ya. Bisa nounnya aja atau kata benda, bisa noun phrase atau kumpulan kata benda. Di sini kalau noun phrase langsung aja the first president ya.
Kalau S itu biasa dipakai untuk anak kalimat. Sebenarnya di sini nggak ada anak kalimat ya. Ada di sini malah. Tidak berhubungan sama bagian yang kosong. Kenapa ini anak kalimat? Karena setelah N. Gitu. The first. Nah, saya kasih contoh S untuk anak kalimat ya. Misalnya gini. As a minister, ya. Misalnya as a minister, Diana's father try hard to impress the president. Gitu. Jadi S-nya ini posisinya di depan. Gitu. The first president. Nah, ini that to fully understand. Kalaupun mau, to-nya hapus. Kalau pakai that mungkin jadi seperti ini ya. Karena that itu kan dia adalah salah satu jenis pronoun ya. Atau relative pronoun. Oke. Kalau mau pakai that berarti dia kalimat sebelumnya seperti ini. Induk kalimatnya adalah Franklin D. Roosevelt is the first president. Itu induk kalimatnya. Anak kalimatnya adalah Franklin D. Roosevelt fully understand the great force of radio and titik-titik gitu misalnya. Ini anak kalimatnya panjang. Kalau disatuin pakai that, to-nya hilangin. Maka yang B salah. Gitu. Nah, kalau yang C, the first president fully understand. Harusnya pakai that di sini. The first president that fully understand. Kalau nggak pakai that, harusnya strukturnya understand, verb dulu, baru adverb ya, kalau secara normal. Karena biasanya adverb atau kata keterangan, posisinya di belakang predikat atau verb. Gitu. Kalau D, the first president, oke. Subjek ada ya. To understand fully. Di sini to understand ya. To understand di sini kalau diterjemahkan yang memahami gitu. To understand di sini masuk satu kesatuan sebagai verb atau kata kerja. Nah, baru diikuti oleh adverb ya, yaitu fully. Ada li-nya belakang ini. Verb baru adverb. Strukturnya seperti itu. Sampai sini untuk nomor 13 ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang masih kurang jelas di nomor 13 ya. Silahkan untuk submit pertanyaan lewat kolom chat supaya lebih kondusif. Silahkan. Ada yang mau nanya? Kayaknya nggak ada ya yang submit pertanyaan. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Oke, 2 lagi nih, semangat. Ya. Oke. Lalu nomor 14 ya. Mahalia Jackson. Nah, Mahalia Jackson di sini statusnya adalah subjek. Gitu. Nah, ini ada koma 2 apit. Nah, koma 2 apit ini sama seperti halnya bahasa Indonesia. Tapi ini di Inggris sih namanya adalah apposition. Apa sih apposition atau aposisi itu? Nah, jadi seperti halnya di bahasa Indonesia, fungsi sama apposition atau aposisi. Fungsinya adalah untuk memberikan keterangan tambahan yang kalaupun dihilangkan apposition ini, dia tidak akan mempengaruhi pemahaman kita terhadap satu paragraf secara keseluruhan. Gitu. Mahalia Jackson, titik-titik. Ya.
combine powerful vitality with good dignity. What was one of the best known gospel singer in the United States? Nah, jawabannya yang D, was singing. Kok bisa yang D? Bagian yang kosong di kalimat ini, karena ada keyword combine powerful vitality with great dignity, menggabungkan ya daya tahan yang kuat dengan harga diri yang luar biasa. Di sini dia lebih kepada menjelaskan cara bernyanyi dari Mahalia Jackson, cara bernyanyinya loh, bukan pribadi manusianya. Maka kita nggak pakai wu. Di sini lebih bahas pada metode nyanyi, itu was singing. Gitu. Kalau A, it was her singing. Nah, it kan udah subjek. Nah, ini subjeknya udah ada. Nah, yang namanya apposition, itu nggak usah kudu-kudu ada subjek. Karena subjeknya udah ada di koma, sebelum koma pertama. Gitu. Kalau B, which songs, itu merujuk pada lagu-lagu yang dinyanyikan, ya, macam-macam lagu yang dinyanyikan oleh Mahalia Jackson, bukan metode nyanyinya. Gitu. Saya kasih contoh misalnya gini. Michael Jackson's albums, which songs are the best seller on his peak period, yang lagu-lagunya menjadi bestseller di masa kejayaannya, still remember until now, masih diingat sampai sekarang. Gitu. Nah, jadi untuk nomor 14 ini apakah sudah cukup jelas kenapa jawabannya bisa D? Ada yang ingin bertanya? Silahkan, kalau ada yang ingin bertanya lewat kolom chat ya. Atau kalau ada yang mau raise hand dulu, silahkan raise hand. Sepertinya nggak ada ya. Alhamdulillah. Lanjut. Oh, ternyata lanjut, nggak ada pertanyaan. Tak kira ada yang nanya gitu. Oke. Nah, sampailah kita pada soal terakhir, yaitu nomor 15 ya. Refrigerating meats, the spread of bacteria. Nah, di sini refrigerating meats itu merujuk pada subjek. Kok bisa subjek? Kenapa bisa yang ada ing-nya dia duluan, Kak? Gitu. Jadi dia nggak setelah subjek gitu, melainkan jadi satu kesatuan subjek. Karena di sini refrigerating-nya berdiri sendiri, artinya nggak ada is, am, are, was, were gitu. Sehingga dia kategorinya adalah kata benda, yang artinya kalau refrigerating meats adalah metode membekukan daging gitu. Refrigerating meats, the spread of bacteria. Yang kosong adalah verb-nya. Nah, the spread of bacteria ini objeknya. Yang kosong verb-nya. Nah, bentuk kata kerja yang tepat adalah retards, karena dia merupakan kata kerja yang menempel pada subjek atau aktivitas tunggal. Ini tunggal. Padahal ada meats-nya. Kak, meats, Kak, dagingnya banyak. Tapi di sini justru subjek utamanya adalah refrigerating-nya. Metode loh, metode bukan jumlah dagingnya gitu. Metodenya adalah membekukan daging gitu. Refrigerating meats, retards. Ini kan tunggal gitu, singular. Maka retards. Kalau B, retarding. Ini nggak bisa berdiri sendiri kalau verb. Harus ada ini ya. Harus ada is, am, are, was, were. Saya kasih contoh, misalnya gini. Misalnya gini. Cell phone addiction. Oke, masih nge-lag. Cell phone addiction. Ya. Cell phone addiction is retarding some of the student in class. Gitu. Di sini retardingnya as in memperlambat daya tangkap ya, gitu.
Ini ada is-nya, dia nggak bisa berdiri sendiri kalau memang statusnya verb gitu. Lalu yang C to retard, tadi ada to infinitive, itu untuk tujuan ya, gitu. Saya kasih contoh ya, misalnya gini. Refrigerating foods is done, dilakukan ya, is done to retard the spread of bacteria. Artinya membekukan makanan dilakukan dalam rangka atau tujuan untuk memperlambat penyebaran bakteri gitu. Lalu yang D, is retarded. Ini is retarded, ada verb, ada adjective. Gitu. Misalnya gini, ya, tapi ini tidak untuk ditiru di rumah karena konteksnya ofensif. Misalnya gini. People say that, ya. People said that the new student is retarded. Jadi ini sebenarnya adalah kalimat yang sedikit ofensif atau menghina. People said that the new student is retarded. Orang-orang berkata kalau murid baru tersebut kurang pintar. Retarded di sini adalah adjective, ya. Adjective yang menyatakan retarded ini as in stupid or something that is not smart enough, kurang pintar gitu. Ini kan yang kosong verb bukan adjective gitu. Sampai sini nomor 15 apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Kak. Udah. Habis ini soalnya. Habis, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas koordinasinya hari ini ya semuanya yang sudah ikut sesi live teaching hari ini. Bagi yang tidak bisa ikut, jangan khawatir karena nanti Kak Ihsan akan membantu untuk share. Itunya di YouTube nanti ada ya. diupload ke YouTube. Iya, diupload ke YouTube. Di YouTube Baik, Kak. Muhammad Sandi Briannya Hale Digital. Ya, mohon bantuannya ya, Kak. Ya, untuk link YouTube-nya ada di IG ya. Untuk link YouTube bisa cek IG Hale Digital. Baik. Terima kasih untuk Kak Ihsan dan adik-adik yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan teknis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Asya. Baik. Untuk file soal nanti mungkin bisa dikirim ya Kak Asya. Baik. Tapi saya tambahin logo dulu, Kak. Oh ya, nanti saya kirimin logonya. Oke. Oke, untuk yang lainnya jangan lupa untuk follow IG Hale Digital, subscribe link YouTube-nya dan coba untuk lihat-lihat IG-nya, mungkin bisa join ke paket yang bimbel premium ya. Untuk siaran ulang nanti bisa dilihat di YouTube-nya IG Hale Digital ya. Link YouTube-nya ada di IG-nya, jangan lupa follow juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.